yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Haji Abdul Somad LCMA. Kepada yang mulia, kami persilahkan dengan segala hormat. Ya Allah, yang kena hujan ini adalah hamba-hamba-Mu ya Allah. Yang datang ke tempat ini ada yang dari jarak 7 jam sampai kemari 5 jam datang kemari duduk di atas tempat yang basah. Mereka hamba-Mu ya Allah. Mereka datang kemari karena cinta mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anfaqta ma fil ardi jami'an. Kalau kau infakkan semua hartamu untuk mengumpulkan orang sebanyak ini, tak akan ada yang sanggup mengumpulkan orang. Walakin Allah allafa baina qulubihim. Allah yang menyatukan hati mereka ini semua. Ya Allah, berikan mereka semua syafaat pada hari menghadap Tuhan. Ya Allah, anak-anak yang dibawa malam ini, jadikan mereka anak-anak yang soleh dan soleh. Jadikan mereka anak-anak penghafal Al-Quran. Amin. Yang susah rezekinya lapangkan, panjangkan umurnya ya Allah. Kau uji dengan penyakit, angkat penyakit mereka ya Allah. Ya Syafi, wahai yang maha menyembuhkan. Ya Kafi yang maha mencukupkan. Ya Mu'af yang maha menyehatkan. Sembuhkan saudara kami yang sedang kau uji dengan penyakit ya Allah. Yang kau berikan kepada mereka ujian berat, lapangkan dadanya, jadikan dia hamba-Mu yang ridho kepada takdir-Mu ya Allah. Ya Allah, jauhkan negeri ini dari segala mara petaka, bencana, musibah, narkoba, zina, perbuatan keji dan mungkar. Jadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rahmatun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya bukanlah hamba yang paling mulia. Yang paling mulia di antara kita semua ini, inna akramakum indallah, yang paling mulia adalah atqakum, orang yang paling takut kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang takut kepada Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang membawa 5 yang perlu dijaga dengan datangnya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang dijaga oleh Nabi dengan kedatangannya itu adalah hifzuddin, menjaga agama, menjaga keyakinan. Dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka 100% orang Aceh semuanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Sampai hari ini kita berangkat ke Mesir. Jadi saksi saudara-saudaraku sekarang, Ikatan Alumni Timur Tengah, sebagiannya dari Kairo, bersaksi masih ada gereja di Kairo. Artinya apa? Islam datang bukan dengan pedang. Islam tidak pernah mengancam. Siapa yang tak masuk Islam, pancung kepalanya. Itu tidak ada. Allahu Akbar. Sampai hari ini gereja tertua di Mesir, Gereja San Katrin masih ada Kristen Ortodok Koptik, dan saya kuliah di Mesir mengontrak rumah orang Kristen Ortodok bernama Baba Yosef. Sampai hari ini rumah itu masih ada tempat kami kuliah. Tahun 1998 saya sampai, tahun depan 2018, hampir 20 tahun masih ada rumah itu, masih ada orang Kristen. Artinya apa? Islam itu datang, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di Mesir masih ada Kristen, di Irak masih ada Kristen, di Yordania, di Suriah, di Lebanon, di Palestina masih ada Kristen. Tapi di Aceh, ketika rajanya bernama Malikul Saleh masuk Islam, serentak semuanya bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Yahudi Bani Israel tidak mau menerima Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa mereka tidak mau menerima? Karena Muhammad itu orang Arab. Mereka mau nabinya orang Israel. Ibrahim punya anak namanya Ishak.
Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak, nama anaknya Yusuf. Yusuf punya saudara namanya Yahuza. Cucu cicit Yahuza adalah Yahudi. Mereka ingin nabinya Yahudi. Kalau nabi tidak Yahudi, kami tak percaya. Maka ketika datang Muhammad SAW, mereka tak mau percaya. Mereka menolak Muhammad hanya karena dia orang Arab, tapi orang Aceh. Ada orang Aceh yang menolak Muhammad karena Muhammad bukan orang Aceh. Kita semua menerima dia. Orang Jawa menerima Muhammad, orang Melayu menerima Muhammad, orang Batak menerima Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andailah orang Jawa tidak mau menerima Muhammad, dia ingin Nabi itu orang Jawa pakai belangkon. Orang Batak tidak mau menerima Muhammad, dia mau nabinya itu orang Batak pakai marga Muhammad Sregar. Tapi kita menerima. Di sebagian daerah masih ada, tapi kita semuanya bersyahadat. Oleh sebab itu kalau sudah disebut Aceh pasti Islam. Betul? Tapi orang Aceh tetap menghormati perbedaan. Benar? Kalau seandainya tidak menghormati perbedaan, maka mana mungkin datang orang merantau kemari. Berbagai macam suku datang, dan saya diundang kemari bukan karena Ustaz Somad orang Aceh. Mereka tidak pernah tanya suku saya apa, selama dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia datang. Andai dia tidak seakidah, dia tetap juga saudara. Saudara apa namanya? Saudara ukhuwah wataniyah, sama-sama warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Maka tugas Nabi pertama datang menjaga hifzuddin, keyakinan agama. Kita diajarkan hanya percaya kepada la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah sebenarnya disembah kecuali Allah. Dulu sebelum Islam datang ke negeri ini, apa yang disembah nenek moyang kita? Kayu, batu, lembu, hantu. Tapi begitu datang, semuanya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Naik telunjuk ke atas. Mengapa? Karena dulu orang kafir musyrik menunjuk ya Lata, ya Uzza, ya Manat, ya Hubal, ya Jibti, ya Talut, ya Naham. Tapi setelah Islam datang, jangan lagi kau tunjuk berhala, tapi kau angkat telunjukmu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Matamu melihat telunjukmu, kuat ujung telunjukmu, kuat matamu, kuat hatimu, kuat keyakinanmu. Sampai-sampai ada khotib ketika berkhutbah pun dia mengangkat telunjuknya, dan ketika bukan cuma khutbah, sedang berfoto mengangkat telunjuknya. Istrinya pun nanya, abang tadi kenapa begini? Kaulah yang pertama. Begitu istrinya pun tanya, kenapa abang tunjuk tadi? Kaulah satu-satunya. Apa yang istrinya? Sosok. Tapi pas ketika istrinya tak ada, apa maknanya ini? Tambah sekali. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berani masuk agama Islam, mesti berani mengatakan tidak. Katakan tidak kepada selain Allah. Betul? Katakan tidak kepada pokok kayu. Katakan tidak kepada batu. Katakan tidak kepada hantu. Katakan tidak kepada sungai. Katakan tidak kepada matahari. Karena mereka semua adalah makhluk-makhluk Allah. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma asyamsu, matahari, wal qamaru, bulan, wasyajaru, pokok kayu, semuanya adalah makhluk Allah. Maka sampai hari ini tidak ada orang yang mempertuhankan batu, walaupun di Aceh banyak batu sholat. Ustaz sholat juga. Sholat pakai batu, tapi ngejek batu saya memang pakai, tapi tak pernah saya sembah. Tak pernah sebelum ceramah sholat 3 kali. Kalau engkau lahirnya bulan Mei,
pakailah batu berwarna merah, maka itu cocok dengan auramu, nanti wajahmu akan merah, biji matamu pun ikut merah. Kalau masalah biji mata merah, ikan busuk pun merah. Tapi Islam datang ketika kau berangkat dari rumah, langkahkan kaki. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Itu yang membuat Pak Wali tegar, itu yang membuat Pak Wakil Wali tegar, itu yang membuat Pak Dandim tegar, itu yang membuat Pak Danrem tegar, itu yang membuat Forkopinda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, kepala badan, kepala kantor, kepala kanwil, kepala semuanya tegar, duduk sama rendah, tegak sama tinggi, betul? Ada tingginya 160, ada juga yang 2 meter, tapi di hadapan Allah semuanya sama-sama dari tanah akan balik ke dalam tanah, dan dunia adalah pentas. Inilah dunia. Dia minta kasih tanda. Langsung. Inilah dunia. Kalau mau melihat dunia, lihat dunia. Bukan luas dunia itu ya. Semua yang pernah tegak di sini pasti duduk. Betul? Dari protokol tegak. Begitu waktunya habis, ajalnya habis, duduk. Kemudian Polri tegak. Begitu ajalnya habis, ajal itu maksudnya waktu. Habis, duduk. Lalu kemudian Pak Wali tegak. Untuk Pak Wali tak berani. Waktunya habis. Sekarang Ustaz tegak. Ustaz agak lama sikit. Panjang umurnya sedikit. Habis ini duduk. Maka selama sedang tegak itulah tolong agama Allah. Betul? Kalau sedang punya kekuasaan, sedang tegak, maka tolonglah agama Allah. Dan ternyata Ustaz Somad, ya, di tempat Ustaz ceramah ini, betul Pak, disinilah dilakukan hukum cambuk. Indonesia kerja bersama 72 tahun. Oh, ada pula besar Direktur Utama PT Bank Aceh Syariah. Saya sebetulnya tak itu saya tengok yang Ustaz Abdul Somad. Yang punya kekuasaan di Bank Syariah, pakai menolong agama Allah. Yang punya kekuasaan dengan seragam tentaranya, hanya saja malam ini tak nampak. Semua pakai baju Ustaz. Kalau tahun ini tadi saya pakai baju tentara. Mana komandan Korem? Semua pakai baju Ustaz. Padahal maunya saya bapak-bapak ini pakai baju tentara, supaya saya foto dengan mereka. Orang di internet takut ngejek saya. Jadi tugas pertama kedatangan Nabi Muhammad SAW menjaga apa? Menjaga agama, din. Makanya kita berkata pertama kali mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin Rasulullah. Aku ridho engkau sebagai Rabb. Kalau sudah ridho apapun kata Allah, kita tetap ridho menerima keputusan Allah. Orang yang ridho itu gelarnya RA, radhiyallahu anhu. Abu Bakar bin Siddiq radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi belum pernah ketika nama saya dipanggil pribadi. Mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Lalu semua jamaah berteriak radhiyallahu anhu. Kita belum dapat detail. Kita hanya berusaha mencari ridho Allah.
Mudah-mudahan yang malam ini kena hujan, datang dari jauh, bahkan ada yang datang 2 hari sebelumnya, duduk di tempat yang basah, kena air dari atas, anak-anak kecil dia bawa, padahal semestinya cukup menurut aturan di dalam tenda saja cukup, tapi ternyata melimpah ruah. Semoga ini semuanya mendapatkan ridho Allah. Amin. Kalau sudah mencari ridho Allah, jangan lagi percaya kepada dukun. Dukun dulu Pak Dukun, calon istri saya itu bintangnya Taurus. Taurus itu apa? Kambing. Sedangkan saya, bintang saya Pisces, ikan. Oh, kambing tak cocok sama ikan. Kambing paling takut sama air. Ikan tinggalnya di air, jadi kalau belum ada jodoh sama dia. Jadi gimana kau putuskan saja? Akhirnya ngomonglah dia, oh my dear. Setelah aku konsultasi kepada konsultan nasihat spiritual, katanya kita tak ada kecocokan karena aku di air, kau di darat. Kenapa begitu bang? Aku ikan, kau kambing. Daripada sementara kita hancur, lebih baiklah kita cari pasangan masing-masing. Enak aja kau ngomong. Setelah 5 tahun kau bolak-balik aku baru. Oleh sebab itu maka jangan lagi percaya kepada bintang-bintang. Ustaz Somad bintangnya apa? Tadi sendiri lah. Tahu saya bintangnya. Kamu percaya sama bintang ini? Saya sebetulnya nggak percaya Pak Ustaz. Kenapa kau bataran zodiak? Kenapa kau buka website tentang ini? Nggak percaya. Ya cuma nengok-nengok aja. Pak, ya, jadi kita deal pagi ini bisnis. Tunggu sebentar, 5 menit lagi telepon. Ya, dibukanya laptop www.ramalan.com. Bila Anda lahir Rabu pagi, bintang Anda Sagittarius, jangan transaksi bisnis jam 8. Anda akan sial. Masih percaya? Lalu mana makna sholat? Allahu Akbar. Iya karena hulu. Kepada dia kau menyembah, kepada dia juga kau meminta. Diminta. Iyyaka na'budu wa nukun. Kepada Allah kami menyembah, kepada dukun minta tolong. Yang percaya kepada dukun itu Fir'aun. Fir'aun mimpi dalam suatu malam dia melihat ada anak kecil mengambil mahkotanya. Begitu dia bangun dia pun ketakutan. Wow! Akhirnya dia panggil dukun-dukunnya. Jadi duk, ini kun, jadi. Akhirnya mereka datang. Ada apa, Mas Kun? Ada apa, Pak Kun? Tadi malam aku mimpi, apa mimpimu? Nampak ada anak kecil mengambil mahkota. Bahaya. Apa makna? Akan ada anak kecil yang lahir tahun ini dan dia akan menarik mahkota dan dia akan merebut kekuasaanmu. Lalu bagaimana? Kau mesti bunuh anak itu. Maka dikeluarkanlah namanya kefir. Apa itu? Keputusan Fir'aun. Seluruh anak yang lahir tahun ini pancung kepala. Itulah yang tertulis dalam surat Al-Baqarah. Yudhabi'una abna'ahum. Disembelihnya anak laki-laki. Wa yasta'iyuna nisa'ahum. Anak perempuan dibiarkan hidup. Laki-laki apa perempuan? Perempuan, biarkan hidup. Laki-laki apa perempuan? Perempuan, biarkan hidup. Itulah mengapa sampai sekarang banyak laki-laki yang takut dipancung, maka dia menjelma jadi perempuan. Oh, laki-laki apa perempuan? Betul. Itu kalau ada sekarang jelas-jelas cap lonceng. Mengaku perempuan, itu dia masih merasa Fir'aun masih ada. Takut dia kalau aku laki-laki sembelih nanti. Belum aku melambai dia. Salah satunya lulus pula casting di Malaysia. Main sama Budi. Siapa namanya? Jelas kan bilang. Ini jelas perempuan. Masalahnya. Oleh sebab itu jadilah laki-laki be a man. Jadilah kau laki-laki. Fir'aun yang perkasa ternyata takut dengan anak kecil dalam mimpi. Takut dengan anak kecil bukan nyata dalam
takut. Tapi ini jamaah ramai di Laksa. Ada rasa takutnya? Tak ada takutnya sedikit pun. Tak takut dia sama hujan. Tak takut dia dengan air. Kenapa yang membuat mereka tak takut? Ala inna awliya Allah. Ketahuilah wali-wali Allah, orang yang menolong agama Allah. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tak ada rasa takut, mereka tak ada rasa sedih. Tapi ini umat yang hebat akidahnya ini. Siapa yang menanamkan keimanannya? Para tengku-tengku, para ulama-ulama, para tuan-tuan guru yang berada di daerah-daerah. Dulu kita mengenal ulama besar datang dari sini. Siapa namanya? Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Siapa namanya? Hamzah Fansuri. Siapa namanya? Syamsuddin As-Sumatrani. Siapa namanya? Quran pertama diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, ke dalam bahasa Indonesia. Saya tak sebut Indonesia, karena Quran diterjemahkan sebelum Indonesia ada. Belum Indonesia ada, Quran sudah diterjemahkan. Yang menerjemahkannya itu siapa? Syekh Abdul Rauf As-Singkili, orang Aceh. Allahu Akbar. Allah. Sebab itu kebanggaan luar biasa. Ini negeri para ulama. Setelah zaman modern, mereka tidak hanya belajar ke Makkah, mereka belajar ke Al-Azhar Kairo. Itulah dia Syekh Profesor Dr. Muhibbuddin Wali, Syekh Tarekat Naqsabandia dalam bidang tasawuf, mursyid dalam bidang tafsir. Pak, saya tahu dari mana? Saya tanya Masjid Agung, Masjid Raya Batam. Besar Masjid Batam ini. Ya, siapa yang rutin dulu ngasih pengajian sini? Syekh Profesor Dr. Muhibbuddin Wali dari Aceh. Iya, mengajarnya ke Batam. Bayangkan ilmunya, lalu kemudian turun-temurun sampailah alim ulama yang hadir pada malam hari ini. Sebetulnya kita boleh membelakangi ulama. Kita dari kecil dulu sudah diajarkan kalau nanti jangan membelakangi ulama, nanti punggung bawa bisul. Mereka ini ulama, mereka yang mempertahankan akidah ini. Maka setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, siapa yang mewarisi? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Di sini ulama dimuliakan. Dari mana Ustaz tahu ulama dimuliakan? Saya disambut dari mulai Kuala Namu Airport, mobil giring-giringan. Itu yang giring-giringan itu kan biasanya dua. Pertama pejabat, yang kedua orang haji. Tapi tadi Ustaz, Masya Allah, saya begitu rasa-rasa wali kota. Begitu sampai dipersilakan makan macam-macam makanan. Malam ini kalau ada bapak ibu merasa heran, kok kuat betul suara Ustaz malam ini. Apa sih rahasianya? Begitu sampai tadi, Ustaz minum teh atau minum kopi? Saya tak pernah minum kopi, saya minum teh. Masa tuh sampai dia Aceh nggak minum kopi aja? Kopi pertama. Ada buah, ada kue, tapi buah sama kue tak saya makan. Nah, plastiknya tadi bukan. Maka di negeri ini ulama dimuliakan, Masya Allah. Mudah-mudahan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun. Tapi ulama ini akan punah, akan musnah kalau tidak kita jaga. Buya Hamka meninggal dunia, sampai hari ini belum ada penggantinya. Syekh Muhibbuddin Wali meninggal dunia, sampai hari ini belum ada penggantinya. Maka kalau pejabat, kalau pengusaha meninggal, belum meninggal ada penggantinya. Tapi ulama tak tergantikan. Oleh sebab itu masukkan anak-anak kita ke sekolah Saya nggak mau masukkan anak sekolah apa. Kenapa? Nanti titelnya SHG. Apa itu sarjana alam dulu? Aku tak mau lah anakku nanti sekolah agama. Kenapa? Nanti dia jadi ustaz. Aku tak mau anakku lulus menjadi ustaz. Saya tidak suruh anaknya jadi ustaz. Yang penting basicnya agama. Saya ketemu polisi pakai seragam. Kirimnya foto lewat WA, Ustaz Somad, aku seorang polisi.
hafalannya paling tidak mesti ada 5 pelajaran agama. Yang pertama, menjaga keyakinannya, akidah, akhlak. Yang kedua, pondasi utamanya Quran hadis. Yang ketiga, pahamnya cara wudhu, pahamnya sholat jenazah, paham fikih. Yang keempat, ngerti dia sejarah Islam, kapan Islam dihebat, kapan Islam dijatuh, kapan Islam dimundur. Belajar sejarah Islam. Yang kelima, kunci dari segalanya bahasa Arab. Ini berdoa pakai bahasa Arab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad. Tahu apa itu? SMP 3 tahun bahasa Inggris, SMA 3 tahun bahasa Inggris. Pernah orang sholat pakai bahasa Inggris? Pernah. Allah the greatest. Inna sholati my prayer, wa mahyaya my life, wa mamati my die. Bukan ta'ala for you, oh my God. Saya bukan anti bahasa Inggris. Yang sudah belajar bahasa Inggris, lanjutkan, silakan. Saya Pak Ustaz tak bisa bahasa Inggris ini. Kenapa tak bisa? Itulah saya SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Sampai sekarang kalau naik pesawat yang bisa saya tangkap 3 aja. Good morning, ladies and gentlemen. Kau pergi ke Jawa, di Jawa ada namanya Kampung Inggris, Kediri. Pergi ke sana, Kampung Inggris. Insya Allah, kawan saya pergi ke sana Kampung Inggris 6 bulan, balik lancar bahasa Jawa ini. Bahasa Inggrisnya enggak jelas. Jadi bahasa Inggris yang mantap, bahasa Jawa oke. Dia bilang, how are you fine? I'm fine. How about you? Itu tanya, sudah berapa? Sudah minum atau ternyata ada bonus. Inilah bahasa hebat. Tapi bahasa Arab kau mesti tahu. Karena sampai sekarang kau sholat pakai bahasa Arab. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Maka keyakinan akan kuat di dalam sholat yang benar. Datang dukun mau tidak, say no to dukun. Katakan tidak. Ini anak muda mau nikah, tapi setiap mau nikah tak jadi. Mau nikah tak jadi. Akhirnya datang ke dukun. Apa kata dukun? Nampaknya auramu belum bangkit. Jadi gimana cara bangkitkannya Pak? Cari bunga 7 bunga. Sudah dapat 6 Pak. Satu lagi belum. Itu ada bunga di situ. Sudah dapat bunga ini apa ya Pak? Komplain merah. Habis itu kau minum. Setelah itu nanti akan bangkit aura sehingga perempuan akan datang. Udah kau minum. Begitu diminum, langsunglah merah lagi Pak. Sudah bunga diminum. Merah. Periksa dokter. Apa kata dokter? Kelainan pada kulit. Masih percaya sama yang begitu-begituan. Yang laki-laki suka sama perempuan, tapi perempuan menolak. Hai, godain kita dong. Apa kata si perempuan? Mau nikah sama aku? Anak siapa? Ah, cinta ditolak. Banyak yang cuma. Ambillah air ludah si perempuan tadi, lalu dibawakan ke dukun. Apa nih kata dukun? Masa dukun nggak tahu? Oh iya, air ludah. Wah, tidur tak lelap, makan tak kenyang, siang dan malam terbayang-bayang. Putar kiri, putar kanan, tetap juga nampak wajahnya. Akhirnya pas pagi mau makan soto, nampak wajah laki-laki di soto. Rupanya kau sudah kenakan santai. Maka kau bacalah ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Muncul juga lagi baca ayat lagi. Kul wallah 3 kali. Kul ambil falak sekali. Kul na'udzu bil falak min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri
Nafazat. Nafazat fil uqad. Aku berlindung kepada Allah dari perbuatan orang yang suka nafazat, meniup-niup fil uqad, pada simpul tali. Diambilnya rambut, diambilnya kuku, diletakkannya di tali, ditiup. Wa min syarrin wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu binnas, malikin nas, ilahin nas, min syarri wasil nas, alladzi fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke telapak tangan, usapkan ke muka, sapukan ke kepala, sapukan ke badan. Bismika Allahumma ahya. Jangan dibaca sekarang. Masih lama selama ini. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tugas yang pertama, Ustaz ceramah ini sampai jam berapa? Pokoknya selesai yang 5 ini, selesai. Saya janji dari 5. Tugas kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa syariat Islam. Yang pertama, hifzuddin, menjaga agama. Yang kedua, hifzun nafs, menjaga diri. Diri ini harus dijaga, karena diri inilah yang beragama. Diri ini harus dijaga. Nafs, diri manusia dijaga. Maka dengan datangnya Nabi Muhammad, terjagalah diri. Tidak boleh pakai khamar, tidak boleh minum kamput, tua, bir, mix, kasbot, vodka, green. Oh, macam-macam. Orang kalau sudah stres, depresi, mencari tempat hiburan. Makin besar kota, makin metropolitan, makin cepat mencari tempat hiburan. Pertama dinyanyikan lagu dangdut di karaoke, yang racun kucing karaoke. Tak juga enak. Habis itu nyanyi lagu dangdut yang agak keluar negeri sedikit. Kami gaji gambus kota. Tak juga enak. Akhirnya datang kawan bawa pil, mau kau makan? Ini bodrek apa? Masa udah masuk kafe masih pakai bodrek? Ini apa? Pil rohypnol. Apa itu? Anjing gila. Anjing gila yang kena rabies, yang diikat pakai rantai, yang membumbung tak tentu arah, yang air liurnya mengalir. Atau dikasih pil ini, tenang. Dimakanlah pil ini. Alhamdulillah Pak Ustaz sudah makan pil ini, tenang. Kayak ibu, kalau ada suaminya mau mengamuk saja, masukkanlah pil itu. Besok pagi bilang, alhamdulillah Pak Ustaz, anjing gila sudah tenang. Anak-anak rusak dirinya, rusak otaknya. Dengan apa? Dulu kita beli lem untuk ngelem dinding, untuk ngelem kertas. Sekarang dibeli lem kaping, dibuka, tutupnya dihirup. Oh gitu dihirup, naik aromanya ke atas. Oh my god, putus kabel-kabel. Oh, buku yang ada. Ditangkap sama Pak Kapolsek. Saya tak takut sama Pak Kapolsek. Saya hanya takut kepada Allah. Maka tugas kedatangan Nabi Muhammad yang kedua, yang langsung Polsek. Yang pertama menjaga akidah, yang kedua menjaga diri jangan sampai rusak dengan apa? Narkoba. Dari mulai lem, tak ada lem bensin, bensin pun tak ada. Beli kopi, dituang minyak spiritus. Dulu minyak spiritus lampu smoking, sebelum PLN masuk. Ada dituangnya ke dalam, diminum, bukan mabuk, mati. Di dunia tak senang, di akhirat neraka jahanam sudah menanti. Inilah mabuk yang paling tak cantik. Orang cari palet aja bawahnya kepanasan. Pakai setelah mabuk pakai motor. Jadi kalau ada orang mengatakan apa ini syariat Islam ini? Untuk apa syariat Islam? Gubernur Papua itu muslim apa non muslim? Non muslim. Tidak syariat Islam, tapi gubernur Papua memperlakukan larangan jualan miras di tempat-tempat umum. Kenapa? Karena kalau orang sudah minum, rusak otaknya, rusak dirinya. Itu lalat
diharamkan tua, diharamkan berbagai macam yang merusak kepala. Alhamdulillah negara kita pun menangkap itu, dan kemudian dibawalah traktor untuk menabrak botol-botol berserak, ditabrak oleh traktor, hancur. Bagi yang mau minum menengok itu menetes air dulu. Sayangnya. Tapi bagi orang yang beriman, alhamdulillah, karena dengan itu terjagalah. Anak-anak gadis masih terhormat, masih terjaga. Tiba-tiba rusak. Kenapa? Dikasih minum, minumannya halal, tapi ternyata di bawah kalengnya sudah disuntik, dimasukkan zat penenang. Begitu dia minum, dia pun fly, dia pun maaf cakap. Tak sanggup saya menyebutkan katanya, tak layak. Ini anak-anak kita, ini keponakan kita, ini cucu-cucu kita dirusak. Maka syariat Islam datang untuk menjaga, jangan sampai mabuk, jangan sampai kena inek, jangan sampai kena sabu-sabu. Ikan sabu-sabu tidak apa-apa. Sabu-sabu belum sudah kena naudzubillah. Bom, bisa. Tapi kena fly dia. Masuk ke dalam diskotik, masuk ke dalam pop, masuk ke dalam nightclub. Sebelum dia pakai itu masih senang dia bercium. Panas ya, sebelum pakai. Setelah pakai, kipasnya dia mulai. Pagi-pagi istri mau masak telur mata sapi untuk anak sekolah. Loh, kok nggak masak-masak? Tengok tabung gas dan jual lagi. Betul atau tidak? Enak tugas. Berapa banyak ibu-ibu menghadapi suami? Sekarang saya kasihan dengan ibu-ibu. Ustaz Somad, bisa kita ketemu? Bisa. Di mana? Di rumah makan mana? Jangan ketemu di rumah makan. Kita ketemu di masjid. Kenapa Ustaz tak mau ketemu di rumah makan? Saya tak mau ada terjadi fitnah. Padahal maksudnya takut saya bayar. Kita ketemu di masjid. Yang yang kedua Pak Ustaz? Jangan. Bawa mahram. Kita mesti 3 orang. Tapi katanya kalau laki-laki perempuan berdua, nanti yang ketiga setan. Terserah mau setan. Yang penting jangan sampai berdua. Ya. Mau tanya masalah apa? Mobil kucing ya. Mau tanya masalah apa? Ini Pak Ustaz, suami saya pakai narkoba. Dia pakainya sekarang apa dari dulu? Dari dulu Pak Ustaz, sejak pacaran dah pakai. Kenapa kau mau nikah sama dia? Itulah Pak Ustaz, saya pun tak baik. Dulu dia iblis, saya setan. Tapi sekarang setelah mendengar pengajian Pak Ustaz, saya merasa risau. Saya mau tobat. Oh, jadi kamu sering dengar pengajian saya? Iya. Kenapa tak pernah nampak saya? Saya streaming aja Pak. Makhluk jamaah alam boy. Oleh sebab itu maka tak ada guna kalau tidak dijaga dengan baik. Maka kalian yang perempuan-perempuan yang cantik-cantiknya istiqomah yang malam ini datang menghadiri tabligh akbar, kalau ada laki-laki yang mau minang kalian, maka pertanyaan pertama mesti dibuatkan 100 soal fit and proper test. Pertanyaan pertama, apakah Anda pecandu narkoba? Mana dia mengaku Pak Ustaz? Panggillah Pak Polisi. Pak Polisi ada dokter di sana. Mereka akan cek urin. Apa cek urin itu Pak? Air kencing. Nanti dia tes urin. Begitu diperiksa negatif. Oh, kenapa? Ada yang negatif. Begitu diperiksa negatif. Disitulah orang bersyukur, alhamdulillah saya negatif Pak Ustaz. Padahal selama ini maunya positif. Tapi dalam tes urin tak ada orang mau positif. Mau? Pasti periksa. Gimana keadaannya? Positif. Tangkap. Maka diperiksa tes urinnya. Gimana ini urin calon menantu saya nih Pak Polisi? BNN Badan Narkotika Nasional. Calon menantu Bapak itu positif. Positif narkoba? Enggak, positif makan jengkol dari mana? Apa punya menantu suka makan jengkol? Nanti kan dicucinya mulutnya hilang. Mana pula hilang posa? Gimana cara menghilangkan jengkol? Makan betai. Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dibuatkanlah fit and proper test. Kalau tidak rusak anak-anak kita yang sudah baik, yang sudah sopan, yang sudah santun, maka syariat Islam datang menjaga supaya jangan sampai otak ini sehat. Yang sehat menjadi rusak, menjadi sakit. Yang ketiga,
ceramah tadi dimulai 8:30. Sekarang sudah jam 9:10. Berarti saya sudah ceramah 40 menit. Yang kita bahas baru 2. Berarti masih ada 3 lagi. Bapak Ibu sanggup tegak? Pakai kursi. Yang ketiga, Islam ini datang menjaga hifzul mal, menjaga mal. Apa itu mal? Harta. Orang kita menyebutnya, orang Arab mal, orang Barat menyebutnya mall. Mal, miring. Mal, miring. Kenapa harta disebut miring? Karena hati miring ke harta. Ada masjid, ada harta. Kemana hati miring? Mal, ke harta. Maka orang pun sibuk mengurus harta. Islam bukan agama yang mengharamkan harta. Silakan. Ini tabligh akbar bisa besar begini karena ada harta, karena ada lampu harta, karena ada mikrofon harta. Maka silakan punya harta yang banyak. Nabi Muhammad juga mengajarkan miskin kok. Oh, itu menyala lagi besar. Semua besar di sini. Itu yang besar. Oh, balik boleh nampak rupanya besar. Besar luar biasa. Hampir lubang hidung mulai terang. Kenapa bisa punya TV besar, mikrofon dengan suara besar, tiang besar, baliho besar? Karena di sini duitnya besar, banyak harta. Di bawahnya ada gas, di bawahnya ada minyak, di atasnya tanam-tanaman, ada kelapa sawit, ada karet, harta yang banyak. Saya tidak senang kalau ada jamaah setelah pengajian bawanya mau ngasih. Gimana lu bapak yang di sana? Udah tak kurus lagi kalau aku ngasih. Gimana kebun sawit bapak yang di sana? Udah kuserahkan sama orang kotor aku bawain udah aku mati. Tidak betul. Saya mau setelah pengajian makin semangat. Tahun akan datang saya datang kembali ke masa berjumpa dengan bapak. Gimana kebun sawit bapak? Setelah kita setahun berpisah, alhamdulillah Pak Ustaz saya sudah tanam. Berapa hektar? Ya tak banyak lah Pak Ustaz. Sejauh mana? Maka harta. Siapa yang bisa bangun masjid? Orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Siapa yang bisa bangun pesantren? Orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Maka Islam datang menjaga harta, diharamkan maling pencuri. Wasariqu mencuri laki-laki, wasariqatu pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potong tangannya. Di mana potongnya? Pergelangan. Dipancung. Kalau narkoba yang merusak otak tadi, itu bukan dipotong tangannya, langsung lehernya dipotong. Bedanya sama potong ayam, kalau ayam dipotong dari depan. Kalau orang, saya mau beli kartu di Jeddah, karena kartu Maroko tak laku di Jeddah. Saya pun pergilah cari kartu. Nampak masjid Kisos. Banyak orang kumpul, ada ambulan, ada mobil pemadam. Ini biasanya ada pemotongan ini. Wah, saya pun habis beli nomor, potong. Apa pemotongan? Al-Gojo pun datang, pakai kacamata hitam, pakai sopot. Orangnya duduk, macam duduk tasawuf awal. Ini datang dari Nigeria, sudah membawa narkoba, ditangkap di airport Jeddah, maka akan dipancung. Duduk seperti tasawuf awal, kerak baju diturunkan ke belakang, lalu kepala tubuh, pancunglah kepala. Bunyinya macam batu yang dilaga. Putus kepala menggelinding. Muncrat darahnya macam air keluar dari keran. Berseret datang mobil pemadam. Saya sangka pemadam itu ada kebakaran, belum ada nyemprot darah yang tumpah. Selesai. Saya sudah mau pulang, jangan pulang dulu. Ada satu lagi. Berikut ini dari Pakistan membawa narkoba tertangkap. Bukan. Langsung lagi kepalanya. Untung sekali khusus. Kalau sempat saya sedikit ini.
Ultra. Yang ketiga, Saudi Arabia, kesalahan membunuh. Begitu didudukkan, jatuh. Begitu didudukkan, jatuh. Allah, tiba-tiba batal dipancung, bukan karena jatuh, karena keluarga memaafkan. Alhamdulillah, berteriak semua Allah, Allah, Allah. Dengan demikian membayar denda. Berapa dendanya? 100 ekor onta kali 35 juta, 3,5 miliar. Andai kita yang mengalami macam itu, alhamdulillah keluarga yang memaafkan. Alhamdulillah, bayar berapa? 3,5. Agak jadilah pancung. Begitulah hukum itu untuk menjaga. Maka pecandu narkoba itu, pengedar, tak ada hukuman yang layak selain pancung kepalanya. Selesai acara pemancingan, saya pun naik taksi mau pergi ke hotel. Begitu di dalam taksi, supir taksinya bertanya, "Minen, kesos? Dari mana?" "Dari Masjid Kisos," saya bilang. "Kamu berani nengok?" "Iya," saya bilang. "Saya sudah 10 tahun di sini, gak berani nengok." Casing dia mengerikan, tapi hatinya lembut sekali. Saya berani nengok. Saya tengok mata saya kepala, tengok darah tumpah. 2 hari saya tak makan sekali. Ternyata efeknya luar biasa. Maka pecandu, pengedar, perusak umat ini memang harus dipancung. Hanya saja Cina tidak pakai pancung. Cina pecandu, pengedar ditembak langsung. Di dunia ini cara menghabisi nyawa ada 3. Yang pertama tembak. Indonesia pakai tembak. Yang kedua gantung. Irak pakai gantung. Saddam Hussein mereka gantung. Yang ketiga pancung. Hukum Islam pancung. Dan ternyata menurut ilmu kematian, antara yang 3 ini, yang pancung inilah yang sakitnya lebih minim. Karena kalau digantung, panen. Kalau ditembak menembus peluru sampai ke jantung. Tapi kalau dipancung tengkuknya ini. Tapi itu baru agak-agak. Untuk jelasnya sakit tak sakit belum bisa dibuktikan. Karena semua yang mati belum hidup. Oh itulah intinya, hukum itu memberikan efek jerah. Kalau tidak dibunuh, dimasukkan ke dalam penjara. Membuat sipir pekerja berapa, tukang masaknya berapa, mengontrol penjaranya berapa. Dia pula membuat lagi pengedaran dari dalam penjara. Oh, buat kerja saja. Memang cocok dipancung ya. Memberikan efek jerah. Maka dalam kasus yang ketiga, Islam datang menjaga harta dan kita bangga. Ekonomi Islam bangkit dengan dirobahnya konversi dari bank konvensional ke bank syariah. Seluruh Indonesia yang berhasil merubah ke bank syariah 2. Yang pertama Provinsi Nangro, Aceh dan Sumatra. Yang kedua Nusa Tenggara Barat, gubernurnya Taman Al-Azhar, doktor namanya Tuan Guru Bajang Tinggi, hafiz Al-Quran 30 juz, tamat dari Al-Azhar. Bisa dia menyelamatkan sehingga orang bersih dari bank konvensional. Oleh sebab itu Bapak Ibu, maka beralihlah ke bank syariah. Allah Akbar. Utama PT Bank Aceh Syariah mengucapkan selamat datang kepada Ustaz Haji Abdul Somad LCA. Saya ucapkan terima kasih. Karena yang mengucapkannya Bank Aceh Syariah. Seandainya yang mengucapkannya dari bank konvensional mengucapkan selamat datang, tidak ada ya. Kenapa kita takut anak-anak kita makan riba? Itu anak-anak yang tulus, yang kepalanya pakai plastik taruh dan anak-anakku yang pakai jilbab, ibu anaknya ditutup takut demam, tapi insya Allah kita doakan sehat semuanya insya Allah. Flu sedikit biasa, tak kena hujan. Anak-anak sekarang baru tengok mendung dah dulu. Tapi kalau dia sudah baik, kadang kasihan kita tengok anak sebelum pergi sekolah dia berdoa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi doanya tak dikabulkan Allah. Kenapa doanya tak dikabulkan? Mat'amuhu haram, makanannya
kasih anak nanti kita makan Alhamdulillah Pak Ustaz, setiap bunga bank yang saya dapatkan itu tak pernah saya bawa pulang ke rumah. Selalunya saya ambil, saya serahkan ke anak yatim fakir. Berapa? Ya, 5.000 perak. Patutlah tak bawa pulang. Kalau 500.000, saya istiqomah di bawah. Kalau 5 juta, nampaknya ulama tak sepakat dengan masalah. Ada pihak antara anak 5 juta. Betapa banyak alasan untuk mencari dalil supaya kau makan haram. Maka yang ketiga, dijaga harta supaya apa? Dijaga harta supaya makan haram. Saya seorang diri. Allahu Akbar. Malam ini selesai acara kami langsung ke Kuala Namu. Dari Kuala Namu besok pagi ke Padang. Jadi besok Ustaz ceramah, pasti ada baju di koper. Pacing masih ada. Cuma tidak seganteng ini. Yang pertama menjaga akidah, betul. Yang kedua menjaga jiwa otak tetap waras, betul. Yang ketiga menjaga harta, jangan sampai makan haram. Dibawa nasi dari kantor sampai ke rumah dimakan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dan yang dimakan haram berubah sepiring bakso. Mana ada orang makan bakso di sini? Oke, semangkok lah. Berubah menjadi darah masuk ke jantung, dari jantung darah menyemprot naik ke otak isinya haram. Nasiyatin, kalimatin, kopiah. Otak kotor. Kenapa otak kotor? Gara-gara dikasih makan haram. Dia memang makan ayam. Ayam itu tidak haram, tapi dibeli dengan uang haram. Maka jaga harta kita, jangan sampai makan haram. Di bawah duit haram. Dulu namanya cuma uang tunjangan, sekarang tambah uang tunjangan, uang sipah, uang tunjangan. Cap gayung, capnya cap tupai, lompat. Dibawalah duit haram tadi ke Makkah. Lalu bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Oh, bukan main kerasnya. Ada pula yang lembut. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Oh, nangis begitu Bapak. Ya Allah, dosa kami begitu banyak ya Allah. Kenapa kau nangis? Kakiku dipijak. Berdoa di Multazam, berdoa di Hijir Ismail. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat panggilan, kau tak dapat kebahagiaan. Saduka alam, karena kau berangkat dengan uang. Maka jaga. Syariat Islam datang bukan untuk mengekang, membelenggu. Syariat Islam untuk menjaga harta, tidak. Jangan sampai makan haram. Allah Pak Ustaz, jangankan yang halal, yang haram pun payah. Ini otak-otak setan. Sebab itu mesti dibersihkan dari mindset. Main otak, setan. Main setan. Gara-gara apa muncul cakap seperti ini? Gara-gara makan haram. Insya Allah yang pernah makan haram kena hujan malam ini bersih semuanya. Paling tidak ketombinya. Yang keempat, apa yang dijaga oleh Islam? Yang keempat adalah hifzul ard, menjaga kehormatan. Kehormatan dijaga. Makanya dalam Islam tak boleh mencaci maki, tak boleh menuduh orang, hei kafir. Boleh. Kalau kau katakan kepada saudaramu, hei kafir, ternyata dia tak kafir, kau lah yang kafir. Jadi, jangan kau katakan, hei kafir, itu terlalu keras. Jadi gimana? Hei kafir. Itu sama saudara enak aja duduk. Hei pelakunya, hei
fitnah. La ilaha illallah. Orang baca Yasin kok pelaku fitnah. Yasin wal Qur'anil Hakim. Itu Quran apa Quran? Quran. Baca Quran kok fitnah. Baca Quran ya baik. Kenapa mesti dibaca malam Jumat? Man qara'a Yasin fi lailatin. Siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah. Subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Itu hadis palsu. Dibuat mereka di internet. Abdul Somad menyampaikan hadis palsu. Ente Ustaz palsu. Bacalah tafsir Ibnu Katsir dalam mukaddimah surat Yasin, tafsir Al-Qur'anil Azim, jelas-jelas di situ tertulis. Apa tulisannya situ? Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, besok subuh dia sudah diampunkan Allah. Isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid, kata Imam Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir. Kalau mau fitnah, fitnah lah yang agak sopan sedikit. Fitnah Ustaz sopan yang namanya ada dalam Quran. Namanya dia tak nama ahlul fitnah. Wallahu a'lam. Jangan mudah membinakan orang. Baca Al-Quran baik. Iqra'ul Quran. Baca Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah. Dijaga kehormatan. Kenapa perempuan-perempuan di Aceh disuruh pakai jilbab? Saya baca Quran. Saya dari Riau. Ustaz tadi belum kenalan. Saya dari Riau. Lalu kemudian kami baca Quran. Rupanya ada turis dari Jerman mandi di pantai Aceh. Pakai baju dia lah, baju muli. Perempuan muli, laki-laki pakai. Mandi dia, begitu dia mandi, datang WH. Wilayatul Hisbah membawa kain sarung. Boleh, balik sini, balik. Di sini tak boleh. Kenapa? Karena tugas kedatangan Muhammad SAW yang keempat menjaga kehormatan. Kira-kira ibu pergi ke pasar mau beli buah yang terbungkus atau yang terbuka? Terbungkus. Kalau bapak-bapak mau beli bolu makanan kue, mau yang terbungkus atau yang sudah diinggap-inggapan? Terbungkus. Kalau mau menikah, yang pakai jilbab panjang atau pakai UKC? Banyak yang ragu. Maka perempuan itu dibungkus. Tujuannya supaya terjaga terhormat. Sekarang ada pula penghargaan. Siapa yang membuka baju maka diberikan penghargaan. Kalau buka baju dikasih penghargaan, maka yang paling layak mendapatkan penghargaan adalah monyet. Monyet lah yang paling berani buka baju. Oleh sebab itu maka anak-anak kita suruh pakai jilbab. Anak kecil tuh paling umur yang jilbab merah paling 5 tahun. Yang udah besar dengan mungkin. Anak kecil pakai jilbab di mana? Di Langsa Aceh. Supaya apa? Dari kecil terbiasa. Allah bisa. Kalau sudah besar baru suruh pakai jilbab. Ada alasannya. Kau kenapa tak pakai jilbab? Panas. Kenapa pakai jilbab? Ketombe. Yang penting kan hatinya. Kalau begitu alasannya, yang penting hatinya berjilbab dan tidak ada orang gila panjang. Yang penting hatinya berjilbab. Yang belum pakai jilbab, pakai jilbab. Allahu Akbar. Yang sudah pakai jilbab, jangan buka jilbab. Singgung. Akhirnya video seseorang dipotong, viralkan. Kata ini dari Allah SWT, bangga kita. Kalian yang lajang-lajang, yang belum menikah, maka carilah perempuan yang jilbabnya panjang. Kalau dia pakai cadar, Pak Ustaz, datanglah ke rumahnya. Ada bapaknya, ada ibunya. Apa maksud kedatanganmu ke sini? Mau melihat wajah yang ada di balik cadar itu. Karena tidak ditetap matanya benar menampilkan inner beauty. Akhirnya dibukanya. Kenapa kau nekat ingin meminang aku, oh my darling?
karena kulihat di ruang tamu ada foto bapakmu dan foto ibu. Bapakmu ganteng dan emakmu cantik. Maka menurut pepatah, buah tak jauh lagi dari pokoknya. Kecuali kalau dilahirkan dulu. Maka rupanya tak salah. Setelah nampak wajahnya, tengok tapak tangannya. Kenapa tapak tangan ditengok? Kalau dia kasar berarti budak hamba saya. Tapi kalau lembut berarti orang merdeka. Supaya jangan ada dusta di antara kita. Akhirnya setelah cocok, maka kupinang kau dengan istri. Masya Allah, jaga kehormatanmu anak-anak perempuanku, jaga kehormatanmu adik-adikku sekalian. Kalian yang perempuan-perempuan ini adalah timun, sedangkan yang laki-laki ini adalah durian. Timun berkawan sama durian tak pernah untung. Di atas sobek, di bawah bonyok. Tertulis di botol, apa tulisan di botol minuman? Do not accept if cell is broken. Do not accept if cell is broken. Jangan minum, jangan terima kalau segelnya rusak. Oleh sebab itu, tapi yang belum ada pun yang sudah sempat menikah, sudah 3 anak, jangan bolak balik dari sini ku cerai engkau. Kenapa belum terima kau segel rusak? Jaga. Kamu boleh buat, kami mulai. Nah, menjaga kehormatan. Maka ibu musigana. Mana jilbabmu? Mana bagian panjangmu? Kenapa kau pakai jilbab? Pergi sama siapa? Jangan sama siapa? Selama ibu masih mau merepet, masih mau tak kayak gitu. Tapi kalau ibu sudah diam, pergi ya. Pulang jam 1 ya, subuh minta. Pakai duit mana? Pakai duit. Aku hamil mah, no problem. Jaga kehormatan. Nabi Muhammad SAW datang menjaga kehormatan. Bagi ibu bapak yang karir, pergi pagi pulang petang peras piringan, banting tulang langgam bintang bukan. Anak tak terurus, masukkan ke pondok pesantren. Daya. Sedangkan dari Riau sana ada satu sekolah namanya Darussalam, dipimpin oleh Buya Alaidin Atari. Itu banyak, bahkan beliau lupakan keluarga mereka dulu sekolah di Daya, baru mereka pulang ke sana. Dan orang sana kemari, orang sini ke sana. Guru-guru dari Daya sini banyak mengajar di Darussalam Batu Busuran, sekarang di Sarangkabul. Begitu jauhnya masih ada hubungan keilmuan. Mengapa kita jangan sampai mati ayam di lumbung? Padi banyak, ulama banyak, daya banyak. Kenapa tak masukkan anak ke pondok pesantren? Dijawab pesantren banyak. Di sini punya istilah khusus, daya. Masukkan anak-anak kita sehingga selamat dia. Dia ini pohon kecil. Kalau sudah pohon besar, batangnya besar, tidak ragu kita. Kena angin kencang tak patah, kena hujan tak mati. Kenapa pohon besar? Tapi kalau pohon togi, datanglah semut memakan akarnya, mati. Datang ulat makan pucuknya. Ulat sekarang mobil ngejar pucuk. Tapi setelah dia tamat pesantren, tamat dari Daya, 7 tahun, namunya, sorotnya, akidahnya, dimanapun dia sekolah, dia akan tegar. Maka jaga kehormatan. Tapi anak-anak ini meniru orang tua. Kalau orang tuanya pakai jilbab, tentu dia pakai jilbab. Kalau orang tuanya hadir pengajian macam ini, tentu dia ikut datang. Tapi kalau orang tuanya berdangdut saja, tentu kami tidak sedikit goyang saja makan. Oleh sebab itu gini positif ke depan. Kalau beginilah ramainya ketika hujan, maka insya Allah anak-anak negeri Langsa ini akan menjadi penerus negeri yang aman sentosa di bawah syariat Islam. Sangka balihonya cuma 1, rupanya 2. Masya Allah. Nampaknya setelah video ini diviralkan, daerah lain pusing buat baliho sebanyak ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jaga kehormatan. Jangan sampai anak lajang datang jemput anak gadis kita, Pak, kami pergi sebentar ya. Jangan. Kami sudah pengajian kemarin dengan Ustaz Somad, hujan lebat. Kami sudah capek-capek berlihat. Jangan bawa anak gadis. Sebentar aja Pak. Tidak. Say no buat. Allah, sebentar aja Pak. Bapak tidak pernah muda aja. Jangan bawa pasti. Sebentar aja Pak. Tidak.
sekali, tapi setan berkata, kadang-kadang suami tak pula seragam sama istri. Kalau suami tegas, istri harus juga tegas. Gimana Bu? Setuju Mak. Jangan ribut, tinggal orang. Gimana Bu? Kasih dong, kita limpah aja gitu. Seolah anak kita ini. Oleh sebab itu kita jaga. Masukkan ke daya. Ada daya ulama yang diyakini salah satu wali Allah di Aceh, Krungkan. Betul? Ya, betul. Satu lagi Syekh Muhammad Wali. Wali Allah. Bedanya yang satu Syattariyah, yang satu Nahsyabandiyah. Pondok pesantren, daya masuk ke anak kita. Tapi setelah anak ditinggalkan, jangan menangis. Ini ibu-ibu kan dengan lepaskan dia konsentrasi. Yang tadi ya dulu sempat setahun di Darul Arafah Medan tahun 1993 keluar 1994. Oh cepat betul Ustaz. Ini data enak ceritanya. Itu banyak anak Aceh sekolah saya, sahabat-sahabat saya, kawan-kawan saya banyak dari Aceh sekolah. Orang tuanya tegar, kau sekolah sini, akhirnya orang tua. Laki-laki semua, santrinya berapa? 1.800 orang. Kalau sudah sholat zuhur, macam sholat Jumat, makannya, dimakan banyak. Saya termasuk anak-anak dari rumah, adik-beradik cuma 2 orang. Saya anak pertama adik saya 2. Saya orang tua luar biasa. Kalau dikasih sambal, dikasih gula sedikit biar jangan pedas. Bijinya dibuang, cabai dibelah, buang. Pedas nak. Itu orang tua kami sayang. Sampai di pesantren nanti. Tengok sambal bukan cuma biji batang. Ya kan, makan, kalau makan lapar. Makan lapar. Paling menyakitkan itu berpuasa. Berpuasa dan Allahu Akbar. Sudah siap-siap nih orang batas semua di kamar. Apa yang mau dipunya? Sudah sejengkal lagi mau ngambil nasi, asal bisa. Tapi kami tetap. Tengok, Ustaz Fadil Rahmi ini. Sudah selesai di Arafah, berangkat terbang naik pesawat ke Kairo. Saya tak selesai. Tapi saya ikut juga. Karena beliau berangkat pula. Berangkat ke Kairo. Transit kami di Amman, ibu kota Yordania, turun di Amman. Masuk ke hotel. Tinggal di hotel bintang 5, hidupkan mandi. Salah pencet keran, panas. Pagi sarapan, datang orang hotel itu pintu. Breakfast please. Breakfast sarapan pagi. Please, silakan. Sarapan. Tak ada untuk saya. Yang ada macam susu basi, rupanya yogurt, roti, macam-macam. Habis itu kami pakai jaket, pakai kaos dalam, pakai kemeja, pakai jaket panjang, pakai topi koboi, pakai sama tengok. Begitu turun dari pesawat, bisa rupanya masih panas. 4 tahun saya di Mesir, tak pernah sekalipun emak ayah saya menelpon. Apa kabar kau nak? Balik dah ya. Tak pernah mengatakan balik kan, kami rindu, tak pernah. Sampai terpikir di otak saya. Aku diambil dari panti jompo aja. Sekarang setelah punya anak, rindu sama anak, saya tanya sama saya, mak, aku punya anak, mana kamu? Kenapa mak lu tak pernah mengatakan rindu sama aku? Kalau aku bilang rindu, kau balik. Kalau kau balik tak selesai, ini kalau pesantren aja selesai. Aku buka juga sih datang selesai. Jadi kalau melepas anak, lepaskan dia. Lepaskan. Ini saya mau lanjutkan cerita ini. Rupanya Ustaz kecil Hanif sudah hafal ceramah saya.
Tadi, Hanif, tadi Langsa. Hafal senama saya. Lama-lama saya pikir, jangan-jangan semua orang Langsa sudah hafal senama saya. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jaga kehormatan anak-anak kita. Sayang anak tinggalkan, sayang anak pukul-pukulkan. Pukul dia, tapi ya Allah pukul sampai hilang telinganya sebelah. Menikahlah dia, ditanya sama istri, bang, jadi apa mana ya? Aku marah cabut ya. Pukul tak boleh tangan terlalu tinggi, karena kalau terlalu tinggi nanti maka akan bengkak ya. Jangan dipukul pada alat vital, nanti kita ini senapan anginnya. Ini jaga semuanya. Maka yang pertama tadi menjaga agama, yang kedua menjaga diri, otak, jiwa, yang ketiga menjaga harta, yang keempat menjaga kehormatan, kemuliaan sebagai manusia. Tak boleh membunuh anak, tak boleh aborsi, tak boleh. Maka jangan sampai hamil tanpa suami. Ini makan nanas sama ragi. Akhirnya keluarlah anak itu gumpal-gumpal. Hancur di dalam, membunuh. Man qatala mu'minan muta'ammidan faka'annama qatala an-nas jami'an. Oleh sebab itu jangan sampai man qatala, siapa yang membunuh maka seakan-akan membunuh semua manusia. Lalu yang terakhir, yang kelima. Kamu sudah enggak lagi mau sudah terakhirnya. Sudah 1 jam 15 menit saya ceramah. Aman 1 jam. 5 menit. Di mana-mana suasana tenang, di dalam tenda, tak ada hujan. Baru 30 menit saya ceramah. Suasana tenang, ada kipas, tak ada hujan, tak ada air, jemaah semua. Tapi di Langsa pakai payung, tak ada, tapi tegak. Yang tegak malah makin tahan. Memang negeri Aceh negeri pejuang. Kukuhan, Cutnya Din, Panglima Polen, Siti Tiro, dan lain-lain semuanya. Ini adalah negeri-negeri berjuang. Mereka meneriakkan dari sini, Allahu Akbar. Luar biasa, dari bumi Allah Akbar, tak ada yang berkeping depan. Semua jamaahnya tahan. Saya pula tahan. Yang kelima, dengan datangnya Islam ini, apa yang menjaganya? Menjaga hifzun nasal, keturunan. Makanya tak boleh steril. Steril tak boleh. Kabin steril. Kalau menjaga 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, boleh, silakan. Silakan. Pak Ustaz boleh kami kabin, apa namanya? Tanzimun nasal. Ini fatwa ulama Mesir. 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 4 tahun sekali, 5 tahun sekali, boleh. Tapi kalau bagi laki-laki vasektomi, merusak keturunan. Apa vasektomi? Diputusnya kabel. Tak bisa sambung balik. Putus tak bisa disambung. Tapi jangan kau sangka kalau sudah vasektomi, tiba-tiba anak mati, kau disambung balik pakai selesiban. Tak bisa. Habis. Ibu harus steril. Apa tuh Pak? Rahimnya harus. Jadi kalau steril, tak bisa hamil lagi. Jadi saya tak bisa hamil? Tidak. Tak bisa punya anak? Tidak. Suami senyum. Ini dia kesempatan. Jangan sampai steril. Tapi untuk mengatur boleh. Kenapa? Menghilangkan keturunan. Aku bangga di akhir zaman nanti kata Nabi. Aku bangga di akhirat nanti kata Nabi. Ketika yang paling banyak mukafirun bikum bainal umat yang paling banyak masuk surga adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Langsa saja segini masuk. Lengkap dengan paling-paling. Belum lagi dari Loksmawi dengan rombongan Pak dan Ren. Belum lagi dari Pidi, belum lagi dari Citamia, belum lagi, banyak semua. Ini baru yang zahir, belum yang baik. Ini tak bisa. Tapi insya Allah rekamannya akan disaksikan. Maka 5 syariat Islam menjaga yang 5. Maka jagalah ini, jaga nasal anak-anak mesti dijaga. Makanya tak boleh orang tak menikah. Saya baru pulang 2 bulan yang lalu dari Kairo. Anak-anak Kairo nanya, Ustaz Somad, ya, kami sedang kuliah di Mesir, mantap.
sambil kuliah, oh tak bisa. Masa dia nikah sambil kuliah? Dia belajar, nikah aja. Maksudnya Pak Ustaz, selama kami payah betul mau ngomong. Selama kuliah nih, kan kuliah nih. Nikah nih, boleh kan? Kalau mau keluar soleh. Pak, ini ada pernikahan sama Bapak. Biayanya dari mana? Gapung, gak belanja. Kiriman ya, dapat dari beasiswa, dari Betul Zakat, Kuwait, dari Al-Azhar, dari Majlis Ala, dari Musa'adah Sadis, dari kita dalam Tuhan. Enggak. Ada cuma masalah menikah muda, saya tak ngasih motivasi. Saya tak berani ngasih nikah muda. Usah nikah kan 30 tahun. Saya termasuk lama nikah. Sampai ada dua kawan menurut, oh nampaknya tak selesai. Kamu kan karena aku omreng. Aku sudah tua, 70 tahun umurnya. Adikku udah nikah duluan. Aku banyak pertimbanganku, jadi jangan bawa macam-macam dulu. Habis. Jadi kalau ada dia tak menikah, jangan main tuduh aja, tanya juga. Kok kenapa tak menikah? Ada juga orang ini kalau lewat anak gadis aja. Tapi begitu lewat anak raja, minta aja. Oh, ini kok air nih. Ini jeruk makan jeruk nih. Maka harus cepat-cepat berobat deh. Nah, oleh sebab itu jaga kehormatan. Orang yang ada di Eropa nanti akan hancur dengan sendirinya tanpa dihancurkan bom atom, akan mati dengan sendirinya. Apa yang menyerang mereka? LGBT, lesbi, gay, biseksual, transgender. Mereka tak mau menikah. Saya kebetulan pulang ceramah. Supir, saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Supir. Di belakang saya tengok ada bule. Where I come from? New Zealand. New Zealand ya. Are you have children? No. Dia tak punya anak. Saya tanya, why? Dia kata, no time for change. Tak ada waktu untuk punya anak. Dia kata dia punya anak buang-buang masa hari. Wah, minus 9 bulan 10 hari. Menyusu kan 2 tahun. Melahirkan lagi meregang nyawa. Untuk apa punya anak? Tapi dalam Islam, banyak anak, banyak amal soleh. Banyak anak, banyak kunci ke surga. Siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, wa'adabahunna, pilih dengan baik. Wazawwajahunna, nikahkan dengan orang baik. Wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati. Falahul jannah, maka kau akan masuk surga. Makanya orang Islam itu memang kayaknya santai, kecil, mungil. Makan tidur, semua belajar kampung seluruhan. Orang Barat, Jerman sampai sekarang nggak mau punya anak. Orang Jerman kalau mau punya anak satu, dikuliahkan sampai doktor oleh pemerintah Jerman. Orang kita tak dikuliahkan, itu sudah. Begitulah hebatnya. Maka jaga keturunan. Man istata'a minkumul ba'ah. Kalau kalian sudah sanggup menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar. Menikah menjaga mata. Sebelum menikah maaf Allah. Tapi setelah menikah, insya Allah setelah menikah kalian aghaddu lil basar. Tunduk pandang. Kalaupun nengok ke depan ke sisi. Wa ahsanul farj, menjaga kemaluan. Kalau kau berada di jalan, nampakmu ada perempuan cantik, pulanglah ke rumah. Apa yang ada pada perempuan itu ada juga. Walaupun bentuknya agak lain. Oleh sebab itu, Pak Ustaz kami belum sanggup menikah, sudah sarjana, tapi kerja tak ada. Gimana nih Pak Ustaz? Kalau saya belum sanggup menikah, bagaimana Pak Ustaz? Kalau kau belum sanggup menikah, alaihi bisawm. Banyak-banyak Pak Ustaz. Senin Kamis. Udah Senin Kamis itu masih juga bersahur Pak Ustaz. Puasa Nabi tahu. Puasa jauh. 1, 3, 5, 7, 9. Insya Allah di video seksual itu, kalaupun ada nafsu, tapi tenaga ada. Maka kalian latihan olahraga yang bilang main futsal.
pergi ke kantor Pak Polisi, datangi Pak Dandim, minta Pak Dandim tolong buatkan acara bagaimana latihan supaya latihan baris berbaris, latihan berperang, latihan untuk supaya tenaga terarah. Main futsal, ternyata main futsal dari jam 3 sore sampai jam 8 malam. Sholat asar tidak, sholat maghrib tidak, sholat isya tidak. Kenapa? Ibadah. Apa main futsal tersebut? Oleh sebab itu maka inilah yang menjaga. Kalau kalian perkasa, kalau kalian kuat, tak akan ada yang berani merongrong Rohingya seperti saudara kita sekarang. Itu kena pasal berapa itu? Menghilangkan nyawa orang. Siapa dia? Aung San Suu Kyi. Siapa dia? Itu Asyur Wiratu, teroris tak berbulu. Antam saudara dia. Alhamdulillah, saya bangga dengan Aceh. Kenapa? Aceh menyediakan kamp pengungsi. Tapi tadi saya tanya ACT, aksi cepat tanggap, masih ada dari saudara kita sudah habis kok. Di mana? Di bawah Amerika. Masya Allah, luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan akidah mereka kuat hendaknya. Walaupun ditorong oleh negara non-muslim, tapi ada kekuatan dalam hatinya. Tak tahu bagaimana nasib anak-anak mereka di masa akan datang. Oleh sebab itu maka kita jaga. Ada kekuatan, ada anak-anak muda latihan bola, latihan ketentaraan, latihan pemanah, latihan berkuda. Latihan mana mahal Pak Ustaz? Busur dia 1 juta. Saya baru dapat hadiah busur dari jamaah. Ustaz, hadiah busur. Anak panahnya nanti. Lalu kemudian berkuda pun modalnya mahal Pak Ustaz. 1 ekor kuda 70 juta. Mana diberikan? Berenang pun mahal itu, renang swimming pool Pak Ustaz. Macam di laut. Di dalam santai gratis Pak. Insya Allah kalau kalian banyak berenang, nafsu seksual pun tidak. Bahkan kalau sampai di tengah bukan berenang juga. Mana enak? Latihan karate, latihan judo, latihan silat, latihan bertempur. Orang Islam itu satu saja. Iskaliman, awbud syahidah, hidup mulia atau mati syahid. Allah Akbar. Kalau besok pagi aku mati syahid kata Tengku Umar. Tapi kalau aku masih hidup, besok pagi aku masih bisa minum kopi. Itu patahnya. Artinya apa? Hidupnya hidup mulia, masih bisa minum kopi. Matinya mati syahid. Sekarang orang takut minum kopi. Minum kopi mati. Kopi berenang minum. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tabligh akbar setelah ini pulang bawa cerita apa? Gimana tabligh akbar? Masya Allah, malam tadi tabligh akbar. Malam tadi. Bukan itu tujuan tabligh akbar. Tujuan tabligh akbar adalah apa gerakan setelah ini? Setelah tabligh akbar yang ramai ini, maka kita menjalankan 5 syariat Islam. Betul? Jaga akidah jangan sampai dirusak liberal. Jaga akidah jangan sampai dirusak kristenisasi. Jangan sampai dirusak sekularisasi. Jaga diri jangan sampai dirusak narkoba. Jaga kehormatan jangan sampai dirusak zina. Jaga harta jangan sampai dirusak rampok, garong, riba. Jaga keturunan jangan sampai dirusak dengan berbagai macam makanan, dengan berbagai macam alat kontrasepsi. Kenapa? Karena umat ini akan terus ada kalau keturunan terus ada. Maka disyariatkan menikah. Mudah-mudahan dengan tabligh akbar ini yang belum menikah sudah menikah. Yang sudah menikah sekali. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di masa akan datang dengan tabligh akbar ini apa sih tujuannya Pak Ustaz? Ngaji. Tapi setelah itu ada gerakan. Gerakan apa? Gerakan memajukan ekonomi umat. Ini sekaligus launching semua umat Islam belanja di supermarket 212. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salatnya Islam, puasanya Islam, zakatnya Islam, tapi belanjanya tidak Islam. Maka belanjalah. Kita sudah punya, di Langsa sudah ada gerakan belanja ke warung-warung Islam. Ekonomi umat mesti bangkit. Jangan menawar belanja pada makcik orang susah, sahabat kerabat yang di pasar tradisional. Kalau di pasar yang pakai harga bandrol itu harganya jadi buat tak pernah yang Tapi kalau di pasar tradisional ada orang tua berjualan. Ini berapa Bu? 20.000. 2.000 ya.
main. Tapi kalau berdoa, waduh nanti malam masukkan aku dalam surga ya Allah bersama Nabi Muhammad. Kata malaikat ini ku sentuh aja lah. 18.000 jatuh berdoa minta surga. Ya Allah ya Allah. Tapi kalau tobat kalau kacaunya. Gerakan ekonomi umat, bangkitkan ekonomi umat. Lalu kemudian ekonomi sudah bangkit, mapan, lalu kemudian gerakan politik. Orang politikus, kalau sudah menengok ramai begini, apa yang terbayang? Ya tidak pusing. Bautnya dapat. Kalau kita ramai, maka kita punya bergaining. Ketika datang politikus bawa karpet 3 gulung, Bapak Ibu jamaah ambilin, tolong coblos saya nanti ya. Kita jamaah kami ramai. Kalau cuma karpet segitu kecil lah, tolong coblos saya nanti saya bawa di DP ya. Nanti kalau saya jamaah saya tambah. Nanti kalau saya kalah saya jemput di mana. Kita sudah punya bergaining. Kita akan berkata say no kepada politikus yang tidak berpihak kepada Islam. Allahu Akbar. Kalau Bapak mau perjuangkan syariat Islam di Aceh, tak perlu lagi mempertahankannya, meningkatkannya lagi, memperkuatnya lagi. Tapi Islam tidak berarti kita anti kebinekaan. Kita tetap menghormati perbedaan. Kita tidak pernah menghabisi. Seandainya Islam dulu tidak menghormati perbedaan, tidak akan ada Candi Borobudur berdiri tegak sampai sekarang. Betul? Seandainya Islam tidak menghormati perbedaan, tidak akan ada piramid di Mesir lengkap dengan spirnya tidak berdiri sekarang. Tidak pernah dikatakan hancur dan bakar, tidak. Bahkan ketika Muhammad Al-Fatih menguasai Konstantinopel Turki, sampai hari ini bangunan masih tetap tegak berdiri, gereja-gereja tetap ada, patung-patung tetap ada. Islam datang, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi nanti kalau ada isu di internet, jangan dengarkan ceramah Somad itu orangnya ekstrim, bakar rumah ibadahnya, hancurkan rumahnya, bunuh suaminya, larikan bininya. Bapak Ibu dan Nasa akan membela. NC tidak dengar ceramah Abdul Somad Lubis. Beli paket 2 liga, tonton sama. Nah, pertama gerakan ekonomi, setelah itu gerakan politik Islam, barulah kita bisa bicara gerakan pendidikan. Yang punya tanah, wakafkan tanahnya. Datanglah orang Langsa ke Masjid An-Nur Pekanbaru. Datang sana jumpai saya, Ustaz Somad, ya, saya mau mewakafkan tanah saya 1 hektar. Banyak tuh Pak. Alhamdulillah, akhirnya ada juga jamaah yang mau mewakafkan tanah. Bisa kita buat sekolah. Saya sudah pikir mau buat sekolah. Di jalan apa tanahnya Pak? Di Langsa aja. Mewakafkan tanah di Langsa. Tapi kita tidak berpikir tentang daerah kita. Kalau saya berpikir tentang Riau saja, tentang Pekanbaru dan tidak, tapi untuk seluruh negeri. Memang tanah ini di Langsa, tapi di Langsa ada saudara-saudara saya yang terikat dalam ikat. Terikat dalam ikat. Ikatan alumni Timur Tengah. Mereka yang kuliah di Al-Azhar Mesir, kuliah di Universitas Zaytunah Tunisia, kuliah di Fakultas Karawiyah Universitas Karawiyah Maroko, kuliah di Madinah, kuliah di Makkah Ummul Qura. Pulang mereka ini adalah SDM. Bapak ini sudah ngasih tanah, ini ada tanah, yang lain belilah semen, belilah kosen, belilah keramik. Kamu bawa apa? Saya kapur tulisnya. Jangan pakai kapur lagi. Kita baca buatnya kok kapur juga. Kapur sini itu tidak pakai nama. Bawa lah. Ini kalau di hadapan Allah, ini ibu-ibu ini kalau sudah banyak duitnya, Ustaz asal cerita duit ibu-ibu lagi bapak-bapak. Wah, apa nih kalau sudah banyak duitnya, bukan main lagi. Itu hukumnya siapa? Berapa banyak? 100 pintu. Emang pintunya aja. Itu kebun sawit punya siapa? Punya dia Pak Ustaz. Itu kebun karet punya siapa? Punya dia Pak Ustaz. Itu pom bensin punya siapa? Punya dia Pak Ustaz. Hebatnya Pak Ustaz. Orang yang rajin bersedekah, siapa saja yang ke situ, nanti tak dikasihnya bayar pakai duit Pak Ustaz. Terus apa? Pokoknya
ini sedekahnya semua. Hebat ya. Kalau mengenang jasa orang bangga menyebut namanya. Tapi kalau orang pelit, ketika disebut dia meninggal, alhamdulillah. Jangan sampai kematian kita menjadi sukacita bagi orang. Aku syukur betul waktu mati. Kalau tidak hancur dia. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang punya duit banyak, duit tidak akan dibawa mati. Dulu orang Tionghoa mati masih bawa cincin emas, gelang emas, rantai emas. Sekarang saya tanya, kalian masih bawa emas? Tidak, tidak bawa emas. Takut kubur dibongkar mati. Dulu hari takut sama hantu, sekarang hantu terus. Tapi kan kita kiamat. Oleh sebab itu bersedekahlah. Itu orang yang kaya itu ada di bangun masjid? Tak ada, Pak Ustaz. Kalau ada di bangun masjid masih menetes air subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ada di bangun sekolah? Tak ada, Pak Ustaz. Lalu apa yang banyak? Ini. Apa hasil dari ini banyak? Ada anaknya sekolah agama, pesantren daya? Tak ada. Ada anaknya jadi buya ulama? Tak ada. Jadi apa? Dua, Pak Ustaz. Nanti saya tanya. Bisa menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka gerakan ekonomi bangkit. Kalau sudah ekonomi bangkit seperti di Langsa, tidak akan mempan money politik. Money politik tidak mempan. Kira-kira kalau ada di Langsa, nah, ini akan ada calon pemilihan anggota legislatif. Kalau kira-kira ada orang menyebar duit 50.000 pilih saya di Langsa, laku atau tak laku? Tak laku. Mana laku 50.000? Tapi kalau 5 juta tak. Karena ekonomi sudah mampan. Tapi bagi buruh-buruh tani dipelihara. Kenapa? Ini akan mudah diberi suaranya. Pragmatis saja. Yang penting saya makan. Memangnya kalau saya coblos dapat apa kata dia? Tapi orang yang mampan secara ekonomi, mantap akidahnya, mantap ibadahnya, maka dia tidak akan berikan suaranya. Sebelumnya itu dia akan sholat istikharah. Usolli sunnatal istikharah politik. Selesai sholat, akhirnya aku putuskan dari 3 gambar ini yang aku pilih. Nanti sampai di ruang rahasia, aku cucupi di matanya. Kenapa dia mau pilih? Cuma adalah Pak Ustaz, setiap istikharah nampak saja wajah. Kenapa wajahnya nampak? Dia udah ngasih rebana 2. Waktu dia datang ke masjid kemarin kami sambut dengan lagu Ya Dana, Ya Dana, Ya Dana, Ya Dana, Ya Dana. Maka insya Allah pertemuan yang ramai ini ilmu bertambah, tapi setelah ini akan ada perbaikan ke depan. Amin. Masjid setelah pengajian tetap ramai. Subuh besok tetap sholat subuh. Jangan besok setelah pengajian karena capek lelah sholat subuh jam 8. Jam 8. Tutup pintu, tutup jendela, matikan lampu. Saya tak mau besok ada orang tua yang SMS saya kirim WA, alhamdulillah sejak Ustaz Somad datang pengajian tadi malam di Kota Langsa, anak saya sekarang sudah sholat duha pakai kurung. Ustaz Somad, kira-kira mazhab apa yang berhasilnya pengajian bukan orang ramai. Saya bukan menyepelekan kerja keras ini yang ramai di luar biasa lah. Makanya yang mau pakai kamera foto ke belakang, ramai juga di belakang. Foto samping, foto depan, foto samping, foto tunjukkan kepada seluruh dunia begini orang mengaji. Kalian yang pengajian dalam masjid ramai biasa. Kalian mengaji di hotel ramai biasa. Tapi mengaji di atas tanah dulu. Ambil kamera itu di mana-mana yang plastik itu biasanya kepala orang. Ini kok merah plastik.
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepanjang saya ceramah, baru inilah ceramah dalam hujan, dari mulai hujan sampai berhenti. Padahal tadi dalam hati saya agak ada sedikit tadi, agak lebat tadi. Tak mengendurkan hari ini saya pun ceramah pas 100 menit. Sekarang 3 dari mulai hampir 2 jam saya ceramah. Memang itulah rasanya yang bisa disampaikan, tak ada tambahan. Tadi saya kalau tak salah yang baca doa ulang Ustaz Al-Mukarram itu mana Pak protokol? Saya tanya dulu, mana tahu sudah disiapkan oleh pihak ulama kita untuk berdoa. Ala hari ini untuk niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana, ampunkan dosa kami ya Allah. Wa liwalidayna, kedua orang tua kami ya Allah. Wa liabaina, ayah kami yang sudah membesarkan kami, memberikan kami makanan yang halal ya Allah. Wa li ummahatina, ibunda kami yang sudah meregang nyawa melahirkan kami ya Allah. Tak sanggup kami membalas budi baiknya ya Allah. Ada yang masih hidup saat ini dapat kami berikan baju baru, kami cium tangannya, kami peluk ya. Tapi sebagian yang sudah meninggalkan kami menghadap Engkau, hanya batu nisan saja yang bisa kami tengok di atas kuburnya. Allahumma ighfir laha, ampunkan salahnya, wa'afiha, maafkan segala silapnya, wa'fu anha, berikan dia kebaikan, waj'alil jannata maswaha, tempatkan dia dalam surgamu ya Allah. Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu ya Allah. Wa la taj'al qabraha hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka ya Allah. Setetes darah saat dia melahirkan tak dapat kami balas, andai kami gendong dia ke tanah suci Makkah ya Allah. Berikan kami rezeki yang halal agar kami dapat mendoakan dia, dapat kami mengucapkan salam di depan makam Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Berikan kami rezeki yang halal agar kami dan anak-anak menantu kami bisa bertawaf, bisa mencium Hajar Aswad, bisa kami berdoa, bisa kami mengucapkan salam di depan makam Nabi. Assalamualaikum ya Habiballah. Allah masukna imaman adillah, berikan kami pemimpin yang adil ya Allah, supaya tegaklah hukum-hukum di atas muka bumi ini ya Allah. La tusallit alaina wa la yakhafuka wa la yarhamuna, dengan kau angkat orang yang tak takut kepadamu dan tak sayang kepada kami ya Allah. Allah mansur ulata umurina, bantu pemimpin-pemimpin kami yang menolong agamamu ya Allah. Allah mansur man nasara din, tolong orang-orang yang menolong agamamu ya Allah. Allah anzil as-sakinata was-salamata wal-barakata ala hadhihi al-jamaah, turunkan ketenangan dalam hati jamaah yang hadir malam ini ya Allah. Maafkan segala silap salahnya ya Allah. Allahumma jama'na ma'a nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pertemukan kami dalam surga Jannatul Na'im bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana minas salihin, anak-anak kami banyak godaan ya Allah, narkoba, zina, internet, merusak pikiran kepalanya, bahkan jantung hatinya. Maka mudahkan urusan mereka, berikan mereka nilai terbaik dalam kuliah sekolah mereka ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang saleh salihah, berbakti pada orang tua ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, jadikan mereka orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati mereka ya Allah. Allahumma tawil umar ulama'ina, ulama kami yang memimpin daya-daya tempat anak-anak kami belajar agama, panjangkan umur ulama kami ya Allah. Sehatkan mereka ya Allah.
mereka dengan umur panjang agar kami dapat naungan ilmu yang benar dari mereka ya Allah. Mana saya pada bukan saya kalau saya guru saya tak berguru saya tentang gurunya. Kami tak ingin berguru kepada setan. Panjangkan umur ulama-ulama kami ya Allah. Khususnya di negeri Aceh ini ya Allah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Berikan kami keturunan yang baik-baik sebagai generasi pelanjut kami di masa akan datang. Allahumma irfa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan malapetaka bencana riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Min baladina hadza khassah, dari kota Langsa secara khusus. Kami dari muslimin ammah, dari negeri-negeri kaum muslimin secara umum. Allahumma ansur ikhwanana al-mazlumin fi rahiyya. Amin. Allah saudara kami di rahiyya ya Allah. Allahumma sadis aqdamahum. Bagaimanapun siksaan yang mereka rasakan, dibakar mereka, dibunuh, kuatkan keimanan mereka ya Allah. Allahumma ansurhum nasran aziza. Tolong mereka dengan pertolongan yang kuat. Sebagaimana kau tolong Nabi dan sahabat dulu ketika perang dalam perang Badar dan perang Uhud ya Allah. Allah mendamir anda keadaan dan hancurkan musuh-musuh agama, musuh kami semua ya Allah. Allahumma atim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Allahumma ja'alna fi kalamina inda tihai ajalina. Jadikanlah akhir kalam kami saat ajal kami sampai, saat nanti kami meregang nyawa, saat kami terbujur kaku yang membisikkan ke telinga kami nanti kalimat tauhid. Kami ingin anak kami yang dulu kami azankan ya Allah, saat dia lahir kami yang membisikkan ke telinganya la ilaha illallah. Kami tak ingin dia kaya tapi tak mengenalmu ya Allah. Kami tak ingin dia berkuasa tapi tak cinta kepada agamamu ya Allah. Kami ingin saat dia nanti kami meregang nyawa, dialah yang membisikkan ke telinga kami kalimat talqin la ilaha illallah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami inna tihai ajalina. Ketika ajal kami sampai, jadikanlah akhir kalam kami ketika masa itu sampai, saat sakaratul maut yang berat itu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikan kami keselamatan dalam agama. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami supaya kami bisa beribadah ya Allah. Wa ziyadatan fil ilm. Dengan tabligh dengan pengajian kepada guru-guru kami, kepada ulama kami. Tambahkan ilmu kami supaya benar ibadah kami. Tak mudah kami menyalah-nyalahkan orang ya Allah. Wa barakatan fil rizqi. Berkah rezeki kami supaya kami bisa beribadah. Infak, zakat, wakaf, sedekah, membangun pondok pesantren dan sekolah-sekolah Islam ya Allah. Wa taubatan qablal maut. Beri kami taubat sebelum mati karena kami banyak dosa ya Allah. Dosa mata, dosa telinga, dosa kaki, dosa hati, dosa pikiran. Wa rahmatan 'indal maut. Turunkan rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut. Allah menghawin alaina. Kematian yang katanya seperti tebasan pedang di tempat yang sama, seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Sedangkan Nabi pun merasakannya ya Allah. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu sakaratul maut ya Allah. Wa najatan minan nar. Selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab. Maafkan kami ketika amal kami dihisab. Allahumma ja'al akhir kalamina inna tihai ajalin. Jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai. Yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah. Alaiha nahya dengan itu kami hidup. وعليها نموت من أجل الموت وبها نبعث من أجل من الدين عنك كلمة المحشر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل كريم. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf banyak silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wali Kota Islam Muhammad hadirin yang kami muliakan. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka selesailah acara pada malam hari yang berbahagia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dapat menjumpai panitia segera. Terima kasih.